Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpustakaan, jumpa lagi dengan acara kita Podcast Bu Dosen, bedah buku ajar dosen setiap hari Jumat. Bersama saya Dewi Rositasari, Pustakawan Kampus 2 Umsida. Di episode kali ini kita akan membedah buku dari dosen hukum cantik kita. Siapakah dia? Beliau adalah Ibu Dr. Nur Fatimah Mediawati, SH, MH. Buku ajar yang akan kita bedah kali ini adalah Hukum Kontrak dan Perikatan. Baik, kita sapa dulu dosen cantik kita. Assalamualaikum Bu Nur Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Iya, alhamdulillah saya sehat. Mbak Dewi gimana? Alhamdulillah. Bu, langsung saja yang buku ajar jeneng ini berisi tentang apa ya? Iya, ini langsung nih Mbak, nggak Iya. tahu saya baik atau enggak gitu. Ya, oke. Yang ditanyakan yang mana Mbak? Ini kebetulan kan kemarin sempat ada beberapa buku ajar dengan beberapa rekan yang akan kita podcastkan nih, buku ajar yang kontrak yang ya? Hukum Kontrak dan Perikatan 2018. 2019-2020 ya? Yeah. Oke. Gimana Mbak? Buku ini berisi tentang apa gitu? Kalau buku ajar kontrak dan perikatan ini sesuai dengan namanya ya, ini berisi tentang konsep dasar untuk kita berkontrak yang sesuai dengan rule gitu ya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan hukumnya, sehingga sangat pas kalau buku ini untuk teman-teman yang kalau di prodi hukum itu di semester 3 Mbak, mereka nempuh buku nempuh mata kuliah ini, sehingga mata kuliah ini pas juga untuk mereka sih, karena berisi konsep dasar. Oh ya, jadi target pembacaan mahasiswa semester 3 ya? Sesuai dengan namanya. Jadi buku ini targetnya adalah untuk internal mahasiswa kita di prodi hukum Umsida. Internal. Ya, lalu mengapa buku ini penting bagi mereka? Iya. Kenapa buku ini penting? Tentu kalau teman-teman yang sudah membaca, atau mungkin Mbak Dewi sudah membaca, mungkin tahu berapa bab yang kita tulis waktu itu. Ini kan buku yang saya tulis berdua sebenarnya dengan Ibu Sri Budi Purwaningsih. Ada 11 bab di situ. Kalau pertanyaannya kenapa ini penting? Karena berisi konsep dasar kontrak. Di situ teman-teman di prodi hukum khususnya ini akan belajar bedanya kontrak dengan perjanjian itu seperti apa. Kemudian perjanjian itu timbul atau lahir dari dua hal gitu ya. Kalau di buku itu saya dan Bu Budi menulisnya itu kita ngambil dari pasal 1233 KUH Perdata. Jadi misalnya perjanjian ini memunculkan perikatan, juga undang-undang melahirkan perikatan. Ini salah satu contoh aja. Kemudian di buku itu kenapa penting? Karena teman-teman mahasiswa di prodi hukum itu akan bisa tahu dan semoga juga paham gitu ya Mbak Dewi, karena kan anak-anak zaman now taunya googling gitu kan, nggak begitu suka baca buku apa gitu kan, ujuk-ujuk tanya ke Google apa gitu kan, biasanya langsung seperti itu. Kalau mereka mau membaca, maka mereka akan bisa memahami, misalnya salah satunya syarat sah dari sebuah kontrak atau perjanjian itu apa, di situ kita tuliskan. Kemudian hal-hal yang menciderai kontrak atau perjanjian itu apa, di situ juga sudah ada, termasuk resiko, termasuk wan prestasi di dalamnya, termasuk kondisi kahar atau force majeure di dalamnya. Itu insya Allah lengkap sih bagi teman-teman yang mau baca. Lebih detailnya bisa dibaca langsung. Ya. Kira-kira di pasaran ada nggak Bu yang buku sejenis itu? Kalau buku sejenis topiknya itu banyak Mbak. Sejenis topiknya sama gitu ya, itu sama. Tetapi kalau penulisnya yang dari Umsida, kayaknya baru buku ini deh Mbak Dewi gitu. Kira-kira ada yang membedakan nggak Bu dari buku di pasaran gitu? Yang sama di pasaran dengan buku yang kita tulis berdua ini dengan Bu Budi. Kalau ditanya perbedaan ya, beberapa yang saya lihat itu salah satu dan salah dua gitu ya. Misalnya kalau di buku kami ini bahasanya itu mudah dicerna gitu Mbak. Mudah dalam arti sekali teman-teman baca, kalau posisi di sini lagi kosong nih, nggak ketumpukan lagi kepikiran apa, lagi ngelamun gitu, nggak, itu bisa langsung diserap insya Allah Mbak. Karena kata-kata kita itu kata-kata yang mudah gitu ya, nggak terlalu tinggi gitu ya bahasanya. Jadi kita berusaha, saya dengan Bu Budi itu untuk membuat buku dengan kata-kata yang sekiranya teman-teman paham. Dan di situ juga kita
kita combine gitu ya antara kontrak secara KUH Perdata dengan kontrak yang syariah. Karena kalau di Umsida itu kan kita harus menautkan itu dengan konsep AIK misalnya gitu ya Mbak. Dan kalau di kontrak itu berarti kita harus mengkaitkan dengan konsep bagaimana sih asas kontrak syariah itu, bagaimana rukunnya ya, antara seperti itu sih Mbak Dewi. Insya Allah menarik Mbak kalau dibaca. Saya udah tamat sih karena yang bikin. Apa yang membuatnya menarik itu tadi Bu? Hal yang paling menarik dari buku ini? Hal yang paling menarik sebenarnya subjektif gitu ya Mbak. Tetapi kalau bagi saya menulisnya itu dengan cinta gitu ya. Untuk para mahasiswa, Bu Budi saya yakin juga seperti itu, menulisnya dengan rasa kasih sayang gitu kan. Seperti kalau boleh lebay sedikit gitu ya Mbak Dewi, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan, ketika itu kita lakukan dengan hati, kita lakukan dengan penuh dengan perasaan kasih sayang, itu nyampainya juga dapet gitu bagi mereka yang memang mau belajar. Kalau mereka hanya belajarnya saat ujian gitu ya, sistem kebut semalam itu mungkin masuk ke otak kita sebentar, kemudian menguap setelah ujian selesai. Tetapi ketika mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya, rajin menabung gitu ya, baik-baik saja mereka di rumah, pamit sama orang tua kalau kuliah gitu, dijalani dengan baik, dan membaca buku ini juga dalam kondisi hati yang lagi enak gitu ya, insya Allah adalah ilmu yang mereka peroleh di situ. Terutama untuk real praktek sehari-hari mereka pasti butuh. Kenapa? Karena kita tidak bisa melepaskan hidup kita dari melakukan perikatan dengan orang lain. Nggak gitu. Bisa kan kita hidup sendiri gitu ya. Kita melakukan, misalnya saya dengan Mbak Dewi nih, melakukan sebuah perikatan dengan tukang sayur. Kita kan nggak sadar, Bu, ini cabai berapa gitu kan? Oh, 7.000 Neng gitu. Nggak boleh 6.000. Oh, ya udahlah 6.500. Itu kita secara tidak langsung kita sudah melakukan perjanjian, kesepakatan, tetapi itu secara lisan. Nah, sedangkan kalau dalam konteks teman-teman prodi hukum itu belajar, mereka kan harus mengetahui apa sih misalnya syarat sahnya untuk sebuah perjanjian itu agar oleh hukum diakui, agar tidak ada cacat di situ gitu kan. Atau kadang ketika kita dengar ada kasus sewa menyewa rumah yang pada akhirnya berujung ke pengadilan, apa sih gitu kan, padahal mungkin salah satunya nggak mau bayar uang sewa tepat waktu gitu, nggak ada bukti hitam di atas putih. Ini kan persoalan gitu. Tetapi kalau konsep dasarnya kita tahu, misalnya bahwa dalam sebuah perikatan itu atau perjanjian itu atau kontrak itu harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian, dan di buku ini sudah kita jelaskan begitu ya, ada kesepakatan di situ, ada kecakapan, ada objek tertentu, dan ada kausa halal. Insya Allah ini match lah Mbak, bermanfaat bagi teman-teman yang mau baca dan mau belajar tentunya. Kepanjangan saya jawab kayaknya ya Mbak. Maaf ya Mbak ya, karena kebiasaan kalau di kelas suka ngomong kepanjangan. 4 SKS Mbak. Baik, kita cukupkan acara podcast hari ini. Gimana Sobat Perpustakaan, tertarik dengan buku ini? Kepoin buku ini di press.umsida.ac.id ya. Terima kasih banyak Bu sudah berkenan hadir di acara ini. Mbak Dewi. Sukses selalu ya Bu. Apa ada closing statement dari acara ini? Closing statement ya, enggak serius-serius amat sih sebenarnya closingnya. Cuma kalau teman-teman prodi hukum khususnya, atau mungkin teman-teman prodi lain yang membutuhkan untuk mengetahui apa dan bagaimana kontrak itu, silahkan dibaca. Kalau tadi Mbak Dewi sampaikan itu ada di Press Umsida, silahkan di-download, dibaca, dipahami, insya Allah itu bermanfaat gitu ya. Di buku itu sudah kita siapkan bagaimana kontrak itu secara yang non syariah tetapi tetap memenuhi rumusannya. Ada juga di situ kita tulis kontrak yang secara syariah seperti apa, asas-asas yang harus dipenuhi seperti apa, rukunnya juga seperti apa. Mirip dengan kalau di perkawinan itu kan ada ijab qabul ya Mbak ya. Rukun kontrak syariah itu juga ada ijab qabulnya gitu ya, ada tujuannya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi maka kontrak itu tidak sah. Keywordnya adalah segeralah membaca gitu ya. Serbu Press Umsida. Hanya memang Mbak Dewi ini ada kekurangannya. Cover kita kayaknya pada buku yang edisi ini kurang eye catching gitu ya kayaknya. Jadi mungkin next kalau kita diberi kesempatan merevisi, insya Allah kita akan merevisi dan memberikan yang terbaik buat teman-teman mahasiswa semuanya. Insya Allah. Baik, menarik sekali.
Oh ya, Sobat Perpustakaan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita ya. Mbak ini boleh senyum nggak? Oh ya. Saya Dia Prestasari mau undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan acara podcast hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeay. Dewi.